Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Amaliatun Nafisah. Saya Nila Arzalina. Saya Hilma Fauziah. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis berdasarkan kualitasnya. Hadis secara bahasa artinya pembicaraan yang diambil dari kata bahasa Arab al-tahdis. Sedangkan secara istilah hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat-sifat beliau. Kualitas hadis adalah penilaian terhadap tingkat kebenaran atau keaslian suatu hadis. Penilaian kualitas hadis ini penting agar umat Islam bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar berasal dari Nabi dan mana yang tidak. Yang kedua, klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya, yakni dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sehat, benar, dan tidak cacat. Syarat hadis sahih menurut ulama yakni dibagi menjadi 3. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat ingatannya. Yang ketiga, tidak mengandung cacat atau ilat atau keganjalan yang disebut syadz. Jenis hadis sahih dibagi menjadi 2. Yang pertama, sahih lidzati, yakni hadis sahih karena memang dari dirinya sudah kuat dan memenuhi semua syarat. Yang kedua, sahih li ghairi, yakni hadis yang awalnya tidak sahih, misalnya hadis hasan, tapi karena ada penguat lain, maka naik derajatnya menjadi sahih. Selanjutnya yaitu hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh seseorang yang adil tetapi kurang dhaif, tidak terdapat di dalamnya suatu kejanggalan atau syadz dan tidak juga terdapat cacat atau ilat. Jadi, pada dasarnya hadis hasan dengan hadis sahih tidak ada perbedaan kecuali hanya pada aspek hafalan para perawinya. Pada hadis hasan itu hafalan perawinya ada yang kurang meskipun hanya sedikit. Hadis hasan sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis hasan li dzatihi dan juga hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis hasan yang hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan bukan dengan sendirinya, yang artinya hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain baik adanya syahid maupun muttabi'. Yang terakhir yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis lemah yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis makbul, baik itu syarat-syarat hadis sahih maupun syarat-syarat hadis hasan. Dan kedhaifan itu dapat terjadi karena gugurnya sanad suatu hadis atau karena cacat para perawinya. Para ulama hadis mengatakan bahwa terdapat 2 keadaan yang membuat suatu hadis itu dhaif, yaitu karena putus sanadnya dan yang kedua karena tercatat seorang rawi atau beberapa rawinya. Yang pertama dhaif karena putus sanadnya. Hadis-hadis yang tergolong dalam kelompok ini yaitu mu'allaq, muqatti', mu'dal, mudalas dan juga mursal. Yang kedua dhaif karena cacat rawinya. Hadis dhaif sebab tercacat rawi terbagi menjadi 2 macam, yaitu karena cacat keadilan rawi dan karena cacat kedhabitan rawi. Yang pertama dhaif sebab cacat keadilan. Dhaif karena cacat keadilan terbagi menjadi 3, yaitu matruk, mubham dan juga majhul. Yang kedua dhaif karena cacat kedhabitan. Dhaif karena cacat kedhabitan terbagi menjadi 9 macam, yaitu munkar, mu'allal, mudraj, maqlub, muttarib, syadz, muharraf, mushahhaf dan juga mukhtalif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hadis. Kesahihan sebuah hadis dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu sanad dan juga matan. Sanad memiliki 2 arti, yaitu dalam segi bahasa dan juga segi istilah.
Sanad menurut bahasa berarti sandaran, yaitu sesuatu yang dapat dipegang atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas sanad sendiri adalah yaitu berhubung. Setiap perawi dalam sanad harus terhubung langsung dengan perawi sebelumnya dan membentuk rantai yang tidak terputus dari awal hingga akhir. 2. Perawi. Perawinya juga harus memiliki sifat adil, yaitu orang yang baik, jujur, dan juga memiliki integritas. 3. Kegabutan perawi. Perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau dhobit dari segi catatan maupun hafalan. 4. Syadz atau tidak adanya kejanggalan, bahwa hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis lain, yaitu hadis yang lebih kuat dan juga terpercaya. Selanjutnya faktor kedua yaitu matan. Matan dalam segi bahasa memiliki arti mausalu bahwa irtafa'at amin al-aradi, yang artinya tanah yang meninggi. Maksudnya adalah sebuah pesan yang ditinggikan. Berikut faktor yang mempengaruhi kualitas matan hadis yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan juga tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Bahwa matan hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lain yang kualitasnya lebih kuat darinya. Dan yang terakhir yaitu tidak bertentangan dengan fakta sejarah, bahwa matan hadis tidak boleh bertentangan dengan fakta-fakta sejarah, yaitu sejarah yang telah terbukti keberadaannya. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifat-sifat dari beliau. Dalam tradisi keilmuan Islam, penilaian terhadap kualitas hadis sangat penting untuk menentukan apakah suatu hadis dapat dijadikan sebagai hujjah ataupun tidak. Oleh karena itu, hadis diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya menjadi 3 kategori utama, yaitu hadis sahih, hasan, dan juga dhaif. Dan faktor utama yang mempengaruhi kualitas hadis tersebut adalah sanad dan juga matan. Sanad dapat dilihat dari kesambungan rantai periwayatan, sementara matan dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan Al-Quran, akal sehat, dan hadis sahih lainnya beserta sejarahnya. Pemaparan tersebut sangat penting agar umat Islam dapat lebih kritis dan selektif dalam mengamalkan ajaran agama serta terhindar dari kesalahan dalam memahami hadis yang lemah ataupun tidak sahih. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.